jenis matrik force klasik itu ada dua aja, ya. Ada namanya matrik S6. Oke. Matrik S6 ini terdiri dari 2 tingkat dan 6 titik kosong. Penghasilannya, oke, penghasilannya matrik X6 ini itu berasal dari mitra pribadi atau pemasaran langsung dan juga limpahan atau dari pemasaran orang lain. Nah, terkhusus untuk matrik S3 ini terdiri dari 1 baris aja dan 3 titik kosong atau 3 matrik kosong. Keuntungannya itu adalah dari pemasaran langsung, ya. Jadi tidak ada limpahan untuk S3. S3 ini adalah income tercepat ketika teman-teman melakukan pemasaran atau pengembangan dari matrik S3 ini. Jadi berhasil memasarkan bonusnya 100%. Oke. Nah, di sini temukan logika dalam bisnis. Jadi begini ya, pemasaran matrik sistem adalah logika pemasaran normal yang diciptakan oleh Mr. Lado yang diimplementasikan secara otomatis dengan pengembangan smart contract blockchain Polygon. Merupakan kecerdasan buatan yang berjalan secara otomatis dengan sistem pemasaran produk digital dengan alat transaksi yaitu cryptocurrency. Nah, pada umumnya alat transaksi biasanya menggunakan uang fiat, ya. Produk pada umumnya adalah produk yang bisa disentuh. Itu adalah pola pemasaran tradisional. Nah, ini kita mengimplementasikan pemasaran terdesentralisasi yang mana sebenarnya ini adalah logika pemasaran dengan produk blockchain, alat transaksinya produk blockchain juga, dan semua yang kita dapat berhubungan dengan blockchain teknologi ekosistemnya. Oke. Kemudian kita masuk ke logika pemasarannya. Nah, di sini saya memikirkan bagaimana agar teman-teman bisa memahami matrik ini dengan logika pemasaran. Karena kita tidak mau semua orang hanya memahami matrik dari sisi sistem. Ketika teman-teman memahami matrik dari sisi sistem, ini sedikit sulit dipahami. Karena sistem pada umumnya yang kita kenal adalah binari, trinari, dan matahari. Dan itu semua orang rata-rata presentasinya tinggi memahami itu. Ketika dikenalkan dengan matrik, ini akan sedikit sulit karena ini adalah hal baru pertama di dunia. Nah, dengan menemukan logika pemasaran tradisional, harapannya ini bisa membantu memahami logika matrik sistem. Oke, teman-teman perhatikan di sini saya menampilkan ya mesin jahit, yang mana sebenarnya mesin jahit ini adalah alat. Oke, alat ini bertujuan untuk membuat atau mendapatkan baju, oke, celana, kemudian kain dan sejenisnya, dan hasil dari kerjaan yang kita kerjakan menggunakan mesin ini akan menghasilkan uang. Ya, kita jahit baju, kemudian nanti kita pasarkan dapat uang. Logikanya seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada level, ya, level 1, level 2, level 3. Pastinya harganya pastinya berbeda. Ya, semakin tinggi levelnya, semakin besar juga nilai pemasarannya atau nilai dari harganya itu sendiri. Sekarang kita bisa melihat ya di level 1 itu adalah S6. Oke. Ketika teman-teman membeli level 1 ini, artinya teman-teman mendapatkan 6 mesin jahit. Oke. Nah, di dalam S6 ini diterapkanlah aturan. Oke, anggaplah ini aturan di dalam pemasaran tradisional. Maka penerapannya adalah beli sekali seharga 1 juta, maka teman-teman akan mendapatkan 6 mesin jahit, kemudian setiap penjualan itu dihargakan 1 juta. Jadi teman-teman belinya 1 juta, dapat 6, nanti dijual lagi, harganya 1 juta. Oke, itu adalah aturan mainnya. Kemudian, penjualan pertama dan kedua, teman-teman hasil dari pemasaran itu sendiri, ya, hasil dari pemasaran mesin jahit ini akan diberikan ke tetangga terdekatnya. Oke. Nah, kemudian aturan dibuat seperti itu. Kemudian teman-teman berhasil memasarkan dua ini, ya, dibeli oleh orang lain, anggaplah, tapi bonusnya itu atau hasil dari penjualan itu diberi ke tetangga sebelah, tetangga kiri kanannya, seperti itu. Nah, itu sudah ditetapkan aturannya kalau ingin membeli mesin jahit ini. Kemudian di penjualan yang ketiga, keempat, kelima, maka teman-teman bisa menghasilkan hasil dari pemasaran itu sendiri. Oke.
Nah, kemudian di di mesin yang terakhir, mesin jahit yang terakhir ini, ketika berhasil dipasarkan, maka bonusnya atau hasil dari penjualan itu sendiri, itu dikembalikan ke sini untuk mendapatkan 6 mesin jahit lagi. Nah, logikanya seperti itu. Oke. Kemudian, nah, jadi di dalam pengembangan matrik tradisional, aturannya dibuat, jadi kita membeli 6 mesin jahit, maka 6 ini ada beberapa produk mesin jahit yang 6 ini itu bisa dilakukan pemasaran oleh orang lain. Karena ada pemasaran bersama di dalam sini. Nah, itulah yang terjadi ketika kita mendapatkan limpahan. Nah, logikanya seperti itu. Kemudian untuk S3 juga, S3 itu ada di produk yang kedua. Oke. S3 ada di produk level yang ketiganya. Oke. Nah, mesinnya berbeda, harganya juga berbeda, dan cara kerjanya atau aturannya juga berbeda. Membeli satu kali seharga 3 juta dan kita bisa melakukan penjualan sebanyak 3 kali dengan masing-masing harga 3 juta. Kemudian di penjualan terakhir itu adalah diambil dananya untuk modal membeli kembali sebanyak 3 mesin jahit berikutnya. Aturan dibuat seperti itu. Permasalahan yang muncul ketika ini logika pemasaran tradisional diterapkan, ini bisa dinego. Ya, yang tadinya sudah ditetapkan satu mesin jahit adalah 1 juta, ketika diimplementasikan di lapangan, maka harganya ada yang jual 500.000, ada yang seharusnya yang hasil dari pemasaran 2 ini dikasih aja, seharusnya hasil dari pemasaran itu dikasih ke tetangga sebelah, tapi tidak dikasih. Permasalahan yang muncul seperti itu pastinya, karena penerapan tradisional yang tidak diikat oleh smart contract. Nah, bagaimana dengan produk ini ketika diimplementasikan di blockchain teknologi? Sayangnya ini nggak bisa, karena ini bukan produk blockchain. Oke. Kalau seandainya ini bisa, penerapan penjualan seperti ini bagus diterapkan ya ke teknologi blockchain. Karena dia adalah bagian dari produk tradisional atau produk pada umumnya yang tidak bisa tersinkron dengan teknologi sehingga ini tidak memungkinkan dipasarkan dengan pola matrik. Oke. Apa yang bisa dilakukan dengan pemasaran logika seperti ini untuk implementasi blockchain? Ya pastinya harus menggunakan produk digital juga, yang mana produk itu adalah produk blockchain teknologi juga. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang mesin jahit, sekarang kita berbicara tentang matriknya. Ada S6 level 1, S6 level 2, dan S3 level 3. Oke. Ini adalah alat untuk menghasilkan uang atau alat untuk melakukan pengembangan bisnis. Dan ini adalah produk blockchain yang di dalamnya adalah susunan matrik sistem atau algoritma program yang sudah dibuat level-level atau sejenis produk-produknya yang mempunyai nilai yang berbeda. Nah, di dalam pengembangan program ini atau pemasaran matrik sistem ini ada 2 matrik atau 2 cara kerja. Aturannya sama, penerapannya seperti logika pemasaran tradisional, cuma ini diikat oleh smart contract yang tidak bisa diintervensi oleh pihak ketiga. Kalau kita berbicara tentang pemasaran logika, pemasaran produk nyata, pastinya di sini banyak sekali campur tangan pihak ketiga. Ada yang melakukan negosiasi, ada yang mungkin produknya hilang, ada mungkin produknya yang seharusnya bagian ini hasil pemasarannya diberikan ke tetangga sebelah, kiri kanan, tapi tidak dilakukan. Ini akan rawan sekali terjadi penipuan, penyelewengan, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan ini. Nah, berbeda ketika ini diimplementasikan dengan logika pemasaran blockchain teknologi. Ya, maka teman-teman akan mendapatkan aturan yang sangat ketat yang tidak bisa dinego, yang sudah diikat oleh smart contract dan selamanya ada di situ. Oke, aturannya sama pada prinsipnya. Ketika kita membeli matrik S6, maka dengan sendirinya kita mendapatkan 6 matrik S6. Berhasil memasarkan baris kedua, kita akan berikan kepada matrik terdekat sebagai limpahan. Ketika kita berhasil memasarkan 4 program di bawahnya, level matrik kosong di baris kedua ini, kita akan mendapatkan bonus 100%.
satunya hasil dari pemasaran terakhir untuk membeli lagi 6 matrik kosong. Oke. Kemudian S3, ya S3 juga seperti itu. S3 juga seperti itu, kita membeli S3 mendapatkan 3 matrik kosong untuk dipasarkan kembali. Totalnya kita dapat 200%, 100%-nya untuk membeli lagi 3 space kosong berikutnya. Oke. Nah, logikanya sama. Nah, menariknya ketika logika pemasaran ini diimplementasikan di pengembangan smart contract, maka ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tidak bisa dilakukan negosiasi, tidak bisa fungsional atau kesepakatan ini diingkari. Itu yang menarik. Oke. Kalau kita berbicara tentang mesin jahit, fungsionalnya untuk apa? Untuk membuat baju, celana, kemudian lain-lain. Hasil dari itu nanti kita jual jadi duit. Kalau ini hasilnya apa? Matrix system ini hasilnya adalah nanti kita akan mendapatkan NFT, dapat Force Coin, Meta Force Coin utama, staking program. Kemudian dari situ kita menghasilkan sumber-sumber uang. Polanya seperti itu. Oke, kita masuk ke urutan pengisian setiap matrik. Jadi teman-teman yang sudah bergabung di Metaforce dan membeli matrik sistem klasik harusnya mengerti pergerakan matrik. X3, pengisian matrik itu adalah urutannya dari kiri ke kanan. Oke, 1, 2, dan 3. Ketika teman-teman mendapatkan satu orang memasarkan kepada si A, maka si A akan mengisi di program 1. Dan seterusnya si B kedua dan ketiga. Ya, seperti itu urutannya. Kemudian untuk matrik S6, pengisian matriknya ketika matrik kita kosong pertama kali, maka pengisian ketika berhasil melakukan pemasaran, orang pertama akan mengisi di sebelah kiri ini. Baru kanan, baru nanti ke bawah lagi kanan. Nah, setelah sampai di 3 ini urutannya, maka dia akan loncat nyebrang ke program 4. Oke. Setelah ini terisi, dia akan balik lagi ke 5, maka yang terakhir dipasarkan adalah ini. Dan ini sudah diatur oleh program, dan tidak bisa kita meset. Ya, jadi tidak bisa kita mengaturnya. Jadi kalau seandainya orang ingin bergabung nih, kemudian seharusnya dia mendapatkan program di sini atau mengisi di program di sini, karena saya ingin membantu dalam hal supaya dia cepat dapat limpahan, ya udah saya taruh di sini. Nggak bisa seperti itu. Atau mungkin yang dari sini saya pindahkan ke sini, nggak bisa. Nah, itulah keunikannya, itulah kekuatannya. Karena pada aturan yang diterapkan di dalam program ini tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diintervensi, bahkan Lado Octanico pun tidak bisa sama sekali mengubah apa yang ada di dalam smart contract ketika dia sudah meluncurkannya. Oke, artinya komitmen dan konsisten di dalam program ini akan berjalan seperti ini terus-menerus. Oke. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini, teman-teman harus memahami, ya, harus memahami limpahan. Ada namanya limpahan dari atas untuk matrik S6. Teman-teman harus memperhatikan, di sini saya simulasikan 3 matrik. Dan 3 matrik ini dilihat dari matrik masing-masing. Teman-teman perhatikan di matrik Anda, di bawah sini, ya. Anggaplah ini adalah matrik kita. Kemudian bagaimana ketika matrik kita dilihat dari matrik upline langsung kita? Maka kita bisa melihat matrik upline langsung kita, maka posisi kita ada di sini. Oke, ada di sini, ya, dari sini ke sini. Posisi kita itu ada di sini. Nah, kalau kita lihat dari matrik upline langsung kita. Sekarang bagaimana kalau kita melihat dari matrik upline di atas kita lagi? Ya, matrik di atas upline langsung kita atau di level atasnya. Nah, maka kita itu sebenarnya berada di posisi ini. Oke, dari sini sini. Oke. Nah, teman-teman harus memahami polanya seperti itu. Bagaimana ketika ya pemasaran terjadi di upline yang paling atas atau upline dari upline kita, maka dia akan melakukan pemasaran seperti ini. Dia akan mengisi di sini dulu. Oke, dia akan mengisi di sini, dia akan mengisi di sini. Dia akan melakukan pemasaran kembali di sini. Kemudian dia akan melakukan pemasaran di sini. Dan dia menghabiskan satu siklus, kita tertinggal di matrik ini, ya, matrik kita sendiri. Artinya kita terputus dari hubungan
dengan upline di atas upline kita. Yang sebelumnya sebenarnya kita terhubung, walaupun kita bergabung dengan upline langsung kita. Oke, sampai di situ teman-teman harus memahami. Kemudian bagaimana dengan kita limpahan yang terjadi dari atas? Di sini kita bisa melihat kita tidak mendapatkan limpahan dari matrik upline atas. Tidak ada limpahan, ya, karena posisi kita ada di sini. Oke. Nah, bagaimana dengan pemasaran yang terjadi di upline, ya, upline langsung kita? Ketika si upline melakukan pemasaran berikutnya, maka dia akan mengisi sini dulu. Kemudian dia melakukan pemasaran lagi, maka dia akan mengisi di sini. Dengan sendirinya, teman-teman akan mendapatkan limpahan di sini. Oke. Dengan sendirinya, teman-teman akan mendapatkan limpahan. Ketika si upline melakukan pemasaran di program ini, dia mendapatkan bonus 100%. Oke, teman-teman mendapatkan limpahan 0%, dan ini adalah aset. Oke, ini adalah aset yang mana ini tetap harus diisi walaupun tidak diisi oleh limpahan. Nah, walaupun tidak menghasilkan, ini namanya limpahan, dan ini nilainya sangat berharga. Nilainya tetap karena ini adalah program yang harus diisi. Oke. Kemudian si upline juga melakukan pemasarannya berlanjut, ya. Upline-nya aktif, misalnya seperti itu, dia akan melakukan pemasaran lagi kepada orang berikutnya, maka dia akan mengisi di sini. Oke. Kemudian si upline juga akan mengisi ke sini. Maka dengan sendirinya dia akan mengisi di sini. Artinya si upline inilah yang memberi kita limpahan, tapi limpahan di baris pertama. Oke, itu yang dimaksud dengan limpahan dari atas. Oke, teman-teman harus memahami ini. Pola limpahan seperti itu. Jadi limpahan itu terjadi dari upline atasnya. Oke. Kemudian si upline melanjutkan pengembangan, dia memasarkan ke matrik berikutnya sehingga dia memasarkan ke sini. Oke. Kemudian di sini nggak dapat, ya. Nah, artinya ketika upline melakukan pengembangan satu siklus, ketika dia terisi penuh, dia akan membuka siklus berikutnya, kita tetap bertahan di siklus kita sendiri. Artinya, ini tidak akan terhubung lagi. Oke, tidak terhubung lagi. Jadi matrik sudah membuka siklus berikutnya, sehingga kita berada di matrik yang di awalnya. Jadi tidak terhubung lagi kondisinya. Dan ketika kita tidak bisa menyusul upline, ya, ketika upline masuk ke siklus berikutnya, kita tetap berada di siklus ini, tidak melakukan pemasaran, dan orang di bawah ini juga tidak melakukan pemasaran, sehingga tidak terjadi recycle, ya selamanya kayak gini matriknya. Nggak akan menghasilkan, ya menghasilkan dari mana? Ya mungkin dari Forcecoin, NFT, nantinya seperti itu. Nah, kecuali ini nanti aktif, seperti itu. Nanti kita jelaskan ke limpahan dari bawah. Nah, jadi kalau ini aktif, ya itu baru nanti kita dapat. Ini memasarkan, ini dapat. Oke. Kemudian dia lanjutkan lagi pemasaran ke bawah. Begitu juga dengan ini, dia melakukan pemasaran, maka kita dapat bonus. Nah, disitulah orang-orang pasif itu mendapatkan bonus hasil pemasaran limpahan di baris kedua ini. Oke. Tapi kalau limpahan yang di baris kedua ini dikasih orang pasif juga, ya sulit. Nah, ini adalah salah satu peluang ketika dikasih limpahan di baris kedua ini, maka teman-teman sebenarnya kerjaannya udah cukup mudah. Ya, pemasaran pertama udah langsung mendapatkan bonus 100% karena di baris keduanya sudah diisi. Oke. Kita masuk ke limpahan dari bawah. Nah, di sini kita bisa melihat matrik Anda. Matrik kita itu ada di atas, perhatikan. Oke. Kemudian kita mempunyai downline 1. Oke. Warna merah ini downline kita. Kemudian ada lagi satu lagi downline yang kedua, warna putih. Oke. Nah, jadi downline kedalaman yang kedua, ini warna putih ini. Nah, bagaimana terjadinya limpahan? Ketika matrik kita seperti ini, oke, maka kita akan mendapatkan mitra downline 1, dia akan mengisi di sini misalnya. Oke. Kemudian ini downline kita yang satu ini, dia melakukan pemasaran. Oke. Sehingga dia mengisi di sini, maka dengan sendirinya kita akan mendapatkan limpahan di sini. Polanya seperti itu. Nah, kita mendapatkan bonus. Itu limpahan dari bawah. Nah,
kita akan simulasikan bagaimana ketika downline ini memasarkan. Kita perhatikan ketika downline 1 memasarkan, apakah kita akan mendapatkan bonus? Kita akan simulasikan dari downline level 2. Oke, kita masuk ke sini. Downline level 2 melakukan pemasaran. Oke, maka dia akan mengisi di sini. Oke, dia akan mengisi di sini sehingga downline level 1 ya akan mendapatkan bonus 100%. Oke, kemudian ketika dia melakukan pemasaran lagi downline di kedalaman, maka dia akan mengisi di sini nanti. Ini juga dapat. Oke. Kemudian pemasaran berlanjut, dia juga melakukan pemasaran, dia akan mengisi di sini, maka di sini tidak ada limpahan lagi. Dia akan mendapatkan bonus sendiri karena dia mengisi di baris keduanya. Oke. Dia memasarkan lagi di sini, tidak berefek ke sini. Dia memasarkan ke sini, tidak berefek ke sini, sehingga dia yang mendapatkan bonus 100%-nya. Kemudian dia terjadi recycle, membuka siklus baru. Oke. Kemudian bagaimana dengan downline langsung kita melakukan pemasaran? Ketika dia melakukan pemasaran, maka di sini kita akan hapus dulu. Ketika dia melakukan pemasaran, maka dia akan mengisi di sini dulu, maka di matrik kita tidak berefek. Sorry. Dia akan melakukan pemasaran di sini, maka di matrik kita akan berefek di sini. Oke, maka kita akan mendapatkan bonus. Kemudian dia melakukan pemasaran, di sini kita mendapatkan bonus. Oke, sampai di situ artinya dia akan melanjutkan pemasaran, seterusnya maka tidak berefek lagi ke matrik kita. Nah, itu limpahan dari bawah. Artinya limpahan dari bawah itu limpahan yang terjadi dari downline kita. Dia melakukan pemasaran, maka kita akan mendapatkan bonus. Oke, ketika dia melanjutkan pemasaran, itu sudah tidak masuk lagi di dalam matrik kita. Otomatis kita harus melakukan pemasaran sendiri untuk melanjutkan yang belum terjual seperti itu. Oke, itu yang dimaksud dengan limpahan dari bawah. Nah, sekarang kita masuk limpahan dari samping. Bagaimana limpahan dari samping? Di sini kita perhatikan matrik upline. Upline ini sangat aktif, ya. Entah itu upline-nya global atau lokal, pada prinsipnya dia sangat aktif dan banyak sekali tim leadernya. Sehingga dia memasarkan program pertamanya kepada kita langsung, maka kita mendapatkan matrik seperti ini. Oke. Setelah itu dia memasarkan kepada mitranya yang berikutnya atau yang kedua. Ya, dia mengisi di sini, maka si matrik upline-nya, matrik yang keduanya atau hasil dari pemasaran yang keduanya, mitra dari upline ini, itu sangat aktif. Ya, sangat aktif. Sehingga dia melakukan pemasaran, kemudian dia melakukan pemasaran di sini, dia dapat 100%, dia memasarkan lagi di sini, dapat 100%, dia memasarkan lagi dapat 100%, kemudian dia menghabiskan 6 matrik kosong ini, maka dia terjadi recycle, dengan sendirinya dia akan mengisi di sini. Nah, disitulah disebut dengan limpahan dari kanan atau dari kebalikannya. Seperti itu. Nah, dengan sendirinya, di dalam matrik upline kita ini, kita bisa melihat orang ini membeli 2 kali. Karena dia sudah menghabiskan 1 kali, 1 siklus, sehingga dia membutuhkan 6 matrik kosong kembali. Seperti itu. Nah, dengan sendirinya kita mendapatkan limpahan di baris pertama, yang artinya dia akan mengisi di sini. Oke. Kemudian ini terus karena orangnya orang yang kedua ini sangat aktif, maka dia akan terus melakukan pemasaran di matriknya. Nanti kita mendapatkan limpahan di sini. Dia memasarkan lagi dapat limpahan. Terus dia melakukan, kemudian nanti juga akan balik lagi, dia akan mengisi di sini. Kemudian aktif lagi, habis lagi, dia akan mengisi di sini, kita dilimpahkan lagi dengan orang yang sama. Oke, artinya yang orang berseberangan, ya, yang tadi posisinya sejajar, ternyata dia bisa 2 kali di dalam matrik kita yang kita hanya pasif. Seperti itu. Oke. Nah, harapannya ini bisa dipahami. Limpahan dari samping. Kemudian di sini kita masuk ke recycle. Recycle
Itu terjadi ketika di sini kita perhatikan ini adalah matrik Anda, kemudian teman-teman mendapatkan downline, ya, dan downline ini melakukan pemasaran, sehingga dia melakukan pengembangan, melakukan pemasaran, maka dia akan mengisi di sini. Oke. Kemudian dia melakukan pemasaran, dia akan mengisi di sini. Terus dia melakukan pemasaran sehingga nantinya dia akan recycle masuk ke siklus kedua. Oke. Setelah masuk ke siklus kedua, maka dia akan melakukan pemasaran lagi, dia akan mengisi ke sini. Artinya di baris pertama ini diisi oleh orang yang sama, kemudian dia melanjutkan pemasarannya lagi untuk memasarkan di sini, maka dia juga mengisi di sini. Oke. Nah, itulah yang dimaksud dengan recycle. Artinya dia menghabiskan matrik ini, dia mengisi, kita mendapatkan bonus, ataupun dia mengisi di sini, kita mendapatkan bonus atau pembelian ulang. Maka downline kita melakukan pemasaran matrik terus-menerus, setiap dia siklus dia akan membeli. Seperti itu recycle matrik S6. Oke. Kemudian recycle S3. Jadi untuk S3 itu matriknya sangat simpel sebenarnya. Kita membeli matrik, dapat 3 matrik kosong, kita pasarkan kembali, habis membeli lagi kepada upline. Oke. Di sini adalah matrik upline, atau anggaplah ini matrik Anda mempunyai upline 1 misalnya. Kemudian 1 orang ini aktif memasarkan, dapat 100%, si downline kita dapat 100% downline kita. Kemudian dia memasarkan yang terakhir, habis matriknya, dia membutuhkan matrik lagi, sehingga dia mengisi di sini. Maka dia mendapatkan matrik siklus kedua, dia lakukan lagi pemasaran, kemudian dia habis lagi, sehingga dia membeli lagi kepada kita. Oke. Sehingga matrik kita habis, 3 hanya dibeli oleh 1 orang. Ya. Oke. Nah, kita harus mempunyai matrik lagi. Nah, hasil dari pembelian ini nanti, ya, dari recycle siklus keduanya downline, maka ini akan membeli lagi ke upline atasnya. Seperti itu. Dan ketika di atasnya masuk lagi ke titik penuh atau program terakhir, maka akan recycle lagi. Dia akan ke atas terus-menerus seperti itu. Oke, itu logika recycle S3. Kemudian di sini ada namanya bonus luapan atau downline menyalip mitranya. Oke. Bagaimana polanya? Jadi ketika teman-teman mempunyai matrik 6 level, kemudian berhasil memasarkan kepada mitra kita, ya, hanya 3 level. Dia hanya sanggup membeli 3 level. Artinya kita akan mendapatkan bonus sesuai dengan titik programnya, di mana posisi downline kita terisi, maka kita akan dapat bonus nantinya. Bisa 0% untuk S6, bisa 100%. Kalau S3 otomatis 100%, dimanapun. Nah, pertanyaannya ketika downline kita mempunyai matrik hanya 3 level, tapi dia melakukan pemasaran, ternyata di bawahnya ada yang minat mempunyai produk atau level program yang lebih tinggi. Nah, sedangkan dia nggak punya nih, dia hanya punya 3 level. Nah, downline-nya ini mau nggak mau dia akan membeli ke kita, ya, ke Anda yang sudah mempunyai matrik sampai 6. Maka downline akan kesalip. Ya, kesalip dalam arti kenapa? Karena dia tidak punya produk. Karena dia tidak mempunyai level-level yang dibutuhkan oleh kedalamannya atau downline langsungnya. Sehingga dia mencari siapa yang punya, pastinya mencarinya ke atas. Nah, itulah potensi dari bonus limpahan. Nah, makanya teman-teman ketika membeli level yang lebih tinggi, kemudian di bawah kita membentuk tim, tidak menutup kemungkinan ada yang membeli level tinggi, tapi upline-nya tidak punya level yang tinggi tersebut. Nah, bisa dibilang logika pemasarannya adalah produknya. Ketika downline kita tidak ingin membeli produk kepada kita nggak punya, ya pasti akan ke atas. Kalau matrik kedalaman ini habis, dia berhasil memasarkan, nanti setelah recycle, sebelum recycle kita juga ikut menyusul membeli, maka nanti juga dia akan membeli lagi ke kita setelah recycle. Artinya logika pemasarannya dapat.
Nah, jadi teman-teman harus mengerti logika pemasarannya, maka ini sangat mudah. Jadi kalau ada downline kita ingin membeli label yang tidak kita punya, kita mau jual apa kan seperti itu. Otomatis dia akan mencari yang punya label itu. Nah, kalau seandainya dia sudah beli kepada orang atas, kemudian kita seiring berjalan mampu membeli menyusul, maka kita akan mengisi ke matrik tetap ke matrik upline kita. Ya, bisa aja nanti kita di bawah dia tergantung kondisi matriknya atau di sampingnya. Nah, kalau seandainya downline kedalaman ini siklus, maka dia akan kembali setelah recycle. Recycle itu artinya membeli ulang, karena dia sudah habis 6 space kosongnya. Dia membeli ulang ke siklus keduanya itu ke kita, karena kita sudah punya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman, cara kerja matrik itu dilihat dari matrik masing-masing. Jadi fokus saja ke matrik masing-masing. Teman-teman hanya memasarkan 6 matrik kosong ini aja. Ya, pasarkan yang baris pertama program 1, pasarkan. Oke. Sudah dipasarkan 2 program dan ini tidak mendapatkan bonus. Bonusnya akan diberikan kepada matrik sekitarannya. Atau kalau bahasa tradisional pemasarannya, dijanjikan kalau mau memasarkan mesin jahit ini hasil dari pemasaran yang 1 dan 2 ini berikan ke tetangga, sumbangkanlah, seperti itu. Dipertegas seperti itu. Tapi ini udah aturan smart contract atau logika program. Oke. Kemudian teman-teman juga melakukan pemasaran dapat bonus, melakukan pemasaran dapat bonus, penjualan langsung, ya dapat bonus lagi, kemudian nanti dapat bonus 100%, tapi nanti dikembalikan atau dibeli lagi. Jadi 100% yang kita dapat dari pemasaran ini, itu untuk membeli lagi, karena kita udah habis gitu. Udah habis produk kita atau matrik kosong kita untuk dipasarkan kembali. Sesimpel itu. Oke. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Jadi di dalam pengembangan bisnis ini pastinya adalah duplikasi, ya, bentuk tim pemasaran masing-masing, karena ini adalah bisnis Anda sendiri, sebanyak mungkin untuk tujuan passive income dari pembelian ulang atau recycle level matrik Anda. Jadi kalau seandainya teman-teman berhasil memasarkan ya sebanyak 6 matrik, ya 6 matrik kosong ini, maka teman-teman sebenarnya ketika berhasil melakukan duplikasi atau edukasinya, sebenarnya kita sudah mempunyai tim pemasaran sebanyak 6 orang. Oke. Nah, 6 orang juga ini nanti dia pastinya akan membentuk tim pemasaran juga. Karena setiap orang yang bergabung di level matrik ini, dia mempunyai produk masing-masing yang dia fokuskan. Oke. Intinya dia mengerjakan matriknya atau produknya dia pasarkan, kalau habis, ya logikanya dia harus membeli kembali kepada orang atau orang upline-nya yang sudah terikat oleh smart contract. Begitu juga downline-nya nanti. Logikanya sesimpel itu sebenarnya. Nah, sistem matrik ini sebenarnya dia berlapis, maka dia akan seperti ini. Dia akan seperti ini. Oke. Maka dia akan seperti ini. Artinya sangat tidak beraturan ketika teman-teman pelajari. Oke. Dia akan bentuknya tidak beraturan kalau disambung. Nah, itulah yang dimaksud bahwa matriks sistem ini tidak berkelanjutan. Jadi dia hanya tersusun, habis buka lagi seperti itu. Oke, tidak beraturan artinya tidak bisa ditebak pola sistemnya kalau dilanjutkan. Dia hanya kita pahami itu aja sebatas matrik itu aja, kerajaan matrik itu aja. Oke. Kemudian, bagaimana cara kerja, cara sukses di Metaforce? Prinsipnya sebenarnya, kalau kita melihat dari logika programnya, sukseskan orang lain dengan sendirinya Anda akan sukses. Dasar matrik inilah kita terapkan di Power Team. Oke, ciptakan sebanyak-banyaknya tim pemasaran di tim Anda dan ajari mereka menjalankan bisnis Metaforce. Sekarang logikanya di mana? Sukseskan orang lain dengan sendirinya Anda sukses. Sekarang ketika kita mendapatkan mitra, ya mereka membeli matrik kepada kita, kita ajarkan cara pemasaran, fokuskan agar mereka sukses. Ketika mitra kita 1 orang aja bisa sukses dari program ini, setiap dia berhasil memasarkan 3 matrik ini, mitra kita di S3 itu udah untung 200%.
ya. Kemudian dari keuntungannya total 300% ini, 100%-nya untuk membeli kembali kepada kita. Sekarang logikanya, kalau seandainya kita punya satu mitra, ya, dan mitra kita ini lebih aktif melakukan pemasaran, kira-kira sukses siapa? Oke, pasti lebih sukses dari mitra kita. Karena kenapa? Setiap dia dapat satu siklus, ya dia dapatnya 200%, sedangkan kita 100%. Oke. Dari situ kita bisa melihat bahwa kesuksesan mitra kita itu bisa-bisa lebih sukses dari kita. Satu orang kalkulasinya. Nah, sekarang bagaimana dengan logika S6-nya? S6-nya, kalau mitra kita berhasil memasarkan sebanyak 6 level kosongnya ini, maka dia totalnya mendapatkan 300% keuntungan. Nah, sedangkan dia membutuhkan 6 level kosong lagi, otomatis dia akan memberikan 100% kepada kita. Pertanyaannya, kalau seandainya kita bisa mensukseskan mitra-mitra kita ini, yang sukses siapa? Yang sukses pasti mereka. Oke. Nah, jadi polanya seperti itu. Artinya kita berhasil mensukseskan satu orang, itu dia akan lebih sukses daripada kita. Makanya ada istilahnya di sini upline-nya bonusnya lebih kecil daripada mitranya. Karena itu, bagaimana caranya agar kita bisa sukses dari mitra-mitra kita ini? Kita harus membuat banyak orang sukses. Bisa dipahami ya. Kalau seandainya kita membuat satu orang aja sukses, kita lebih sukses. Kita malah ketinggalan sukses dari mitra yang kita bina. Caranya gimana? Kita ciptakan supaya orang-orang ini sukses semua. Dengan sendirinya setiap banyaknya orang sukses itu, dia dapat 200%, di S3 kita dapat 100%. Dia dapat di S4 300%, kita dapat 100%. Kalau ada ribuan orang yang bisa kita sukses, setiap mereka sukses dengan presentasinya mereka masing-masing akan memberi 100%. Kira-kira sukses siapa? Kalau kita banyak mensukseskan orang. Nah, itulah maksud dari saya, kenapa sukseskan semaksimal mungkin orang lain, dengan sendirinya Anda akan sukses. Oke. Caranya gimana? Ciptakan sebanyak mungkin tim pemasaran di tim Anda dan ajari cara menjalankan bisnis metafor. Inilah dasarnya kenapa kami tidak pelit ilmu. Apa yang kami ketahui, kami sampaikan, tinggal menjalankan. Oke? Karena kita ingin orang-orang kita sukses, dengan sendirinya nanti ada sedikit dari kesuksesan masing-masing orang ini diberikan kepada kita. Kalau sedikit-sedikit, ya jadinya banyak juga seperti itu. Oke. Nah, di sini apakah limpahan bisa diatur? Limpahan tidak dapat dikendalikan atau diatur, karena aturan matrik diprogram di dalam smart contract yang tidak bisa diakses oleh siapapun, termasuk Lado Oktanikov. Oke. Teman-teman mungkin bisa mempelajari matrik atau menargetkan titik tertentu untuk diisi paling di siklus pertama. Tapi kalau udah masuk siklus kedua, itu akan sulit, ya. Artinya kita tidak bisa menentu posisi kita ingin berada di mana. Kenapa kita bisa menentukan di siklus pertama? Karena siklus pertama itu jelas aturan mainnya. Oke. Ketika matriks seseorang kita perhatikan, dia akan mengisi di sini, dan di sini kosong, berarti kalau kita beli, berarti kita ngisinya di sini. Kalau matriks orang tersebut di baris pertamanya sudah terisi penuh, kalau kita membeli, pasti kita mengisi di sini. Oke. Tapi sampai di situ aja, ketika upline kita melewati siklus pertamanya, maka kita akan tertinggal. Ya, dia akan pergi ke siklusnya, kita tetap berada di sini. Oke, di sini apakah limpahan tidak bisa diatur? Jadi saya pastikan tidak bisa dikendalikan atau diatur karena aturan matrik diprogram di dalam smart contract yang tidak bisa diakses oleh siapapun. Jadi nggak bisa kita pindah-pindahkan. Oke. Di sini apakah pergerakan limpahan bisa dipelajari? Pergerakan limpahan matrik bisa dipelajari dan hanya bisa dianalisa karena pada prinsipnya hanya logika pemasaran. Jadi teman-teman saya sudah sampaikan logika pemasarannya, artinya gampang memahami matrik. Oke. Yang diciptakan, jadi ini adalah pemikiran, bagaimana cara kerjanya ini adalah pemikiran dimasukkan ke dalam program, dijalankan dengan program smart contract. Kemudian, apakah ada limpahan global? Limpahan lokal ataupun global pada prinsipnya sama. Oke.
terjadi karena adanya pergerakan di dalam tim pemasaran. Jadi kalau teman-teman ingin menciptakan limpahan global untuk timnya masing-masing, teman-teman harus masuk ke market internasional, merekrut beberapa tim dari banyak negara, sehingga tim-tim pemasaran dari banyak negara ini kan orang lain. Dia memasarkan ke luar negeri, yaitu nanti jadinya limpahan global. Nah, pada prinsipnya, mau limpahan global atau lokal, semua prinsip keadilan ada di Metaforce. Semua orang membeli harga matrik dengan harga yang sama, mempunyai matrik dengan matrik yang sama, S3 sebanyak 3 level kosong untuk siklusnya, S6 mendapatkan 6 matrik kosong untuk satu siklusnya. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali, sama semua. Jadi keadilan di dalam sistem ini jelas. Nah, yang membedakan penghasilan itu apa faktornya? Pertama, ada yang malas, ada yang rajin. Ada yang mau belajar, ada yang nggak mau belajar. Ada yang ego, ada yang enggak. Ada yang negatif, ada yang positif. Itu aja sebenarnya. Kalau secara sistem, ini sangat baik. Sistemnya sama, semuanya sama. Nah, yang membedakan income yaitu tadi, ya, cara kerja atau strategi masing-masing. Bagaimana menciptakan limpahan global untuk tim? Tadi saya jelaskan, untuk menciptakan limpahan global, Anda harus membentuk tim dari banyak negara agar tim pemasaran Anda memberikan kontribusi untuk tim pasif. Ya, Anda dalam hal limpahan terjadi dari pemasaran banyak negara. Jadi, limpahan global atau limpahan lokal ya pada prinsipnya tidak bisa terdeteksi. Kenapa? Karena tidak ada identifikasi di situ. Paling ada foto aja. Ya, mungkin beberapa orang dari Indonesia ada kayak orang bule, nanti dikira limpahan global, enggak, itu orang dari Bekasi. Nah, jadi polanya seperti itu. Jadi, karena enggak ada namanya, hanya fotonya aja. Memang agak banyak yang mirip orang bule di Indonesia, nanti dikira limpahan global, tahunya limpahan dari daerah Bekasi. Oke. Kemudian, di sini, dari mana limpahan terjadi? Saya pastikan limpahan adalah hasil dari pemasaran yang terjadi karena pemasaran orang lain yang aktif, melakukan pengembangan bisnis baik lokal ataupun global. Makanya untuk yang pasif sangat disarankan mendukung orang-orang aktif ini. Minimal kasih mereka motivasi biar mereka terus melakukan pemasaran. Kita nggak usah. Jadi yang aktif, yang kita tahu aktif melakukan pemasaran itu semangatin aja. Walaupun kita pasif. Nah, nanti suatu saat hasil dari pemasarannya mereka itu akan dilimpahkan ke kita. Nah, jadi yang pasif juga diminta berperan penting untuk memberi support untuk tim-tim aktif melakukan pemasaran. Karena pasif itu sendiri hasilnya dari pemasaran orang lain. Permasalahan yang muncul udah pasif, terus melemahkan orang yang aktif. Mau dapat limpahannya dari mana? Sedangkan limpahan itu sendiri terjadi karena pemasaran orang lain. Logikanya nggak masuk, pemikirannya kemana gitu. Makanya saya terkadang itu sering kesal. Udah pasif, membeli ngomong levelnya kecil, terus melemahkan orang-orang yang tadi ingin memasarkan. Nah, logikanya seperti itu. Jadi kalau kita bermain pasif di dalam bisnis ini, kita hanya berharap pemasaran orang lain. Contohnya, ya, teman kita ini menjual gorengan. Oke. Nanti kalau dapat penjualan 1 dan 2 nanti kasih sama aku lah seperti itu. Jadi dia memasarkan, dia menjual gorengan itu nanti hasil dari penjualannya itu untuk kita. Nah, artinya kita meminta sama orang tersebut ya hasil dari kerja kerasnya, kita berharap kita mendapatkannya. Nah, kita nggak ada masalah seperti itu, tapi minimum ya dia melakukan kontribusi untuk mendukung, ya menyemangati karena hasil yang kita dapat itu dari kerja keras mereka. Kemudian pemasaran matrik sistem itu adalah aktivitas dan proses menciptakan market atau tren bisnis. Jadi di sini kita sama-sama membentuk market, tren bisnis, menyampaikan informasi ya untuk menciptakan sebuah peluang yang mana kita tumbuhkan kebutuhan yang bernilai bagi masyarakat umum untuk sebuah peluang bisnis. Memang peluang bisnis itu banyak ya di bisnis pemasaran. Tapi selama ini saya melihat orang-orang tertentu aja yang bisa sukses. Kenapa? Karena pada prinsipnya bisnis itu dikontrol. Kita bisa menjalankan beberapa bisnis, tapi bisnis tersebut sebenarnya dikendalikan.
Ya, nasib bisnis kita itu dikendalikan oleh sekelompok orang. Kalau kita lagi semangat-semangatnya, mau dapat duit banyak, mengembangkan suatu bisnis, kalau itu bisnis orang lain, yang dikontrol oleh orang lain, kalau mereka mau tutup, kita mau ngomong apa? Kita nggak bisa protes. Karena itu adalah bisnisnya mereka. Kita hanya memasarkan produk mereka. Nah, di sini kita langsung memasarkan produk kita sendiri. Dari mana produk kita pasarkan ini? Lado yang membuat. Lado membuat sistem matrik beserta produknya, ada NFT, SFC, Metaverse Coin utama, dibuatnya di blockchain dalam bentuk digital produk. Ini kata Lado silakan dipasarkan. Hasilnya nanti untuk kalian, nggak usah beri sama aku, nggak usah dikasih ke aku. Ya, 100% ambil semua. Itu aja kita nggak mau. Bayangkan, tinggal memasarkannya lagi. Apalagi kalau seandainya kita merintis, udah membuat produknya, membuat sistemnya, mengatur sistem keuangannya, menjalankan bisnisnya lagi. Kira-kira sangat jauh dan sangat tidak memungkinkan. Hal semudah ini aja kita tidak bisa, apalagi kita harus membangun bisnis sendiri, melakukannya sendiri, membuat produk sendiri, sistem sendiri, money management sendiri. Lado buatkan aja, sudah ada produknya, money manajemennya, tahan banting lagi, itu aja nggak dikerjain. Oke. Nah, ini adalah salah satu hal yang luar biasa ketika teman-teman mendalami, memahami, dan tidak akan pernah ditemukan seumur hidup bisnis yang seperti ini. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena saya pernah buat bisnis. Saya pernah buat project network. Apa yang saya lakukan? Saya harus mengeluarkan uang banyak. Saya harus mencari IT. Ya, kebetulan pada saat itu kita membuat kripto. IT-nya pun harus dari India. Bayarnya pakai Bitcoin. Oke. Kemudian kita harus membuat kantor pura-pura. Kemudian kita juga harus merekrut tim founder. Nah, permasalahan yang muncul, tim founder ini direkrut bukan nggak minta uang. Mereka minta uang roadshow, minta uang tabletop, minta uang seminar. Nah, teman-teman bayangkan, kalau seandainya teman-teman ingin membuat bisnis sendiri, seperti itu kenyataannya, faktanya. Nah, sekarang ini udah dibuatkan semua. Tinggal ngeluarin untuk beli programnya sedikit, nggak banyak. Nggak seperti kita merintis dari awal. Ya, nggak banyak, ya sekitar anggaplah 10 juta lah. Dibandingkan kalau kita membuat sendiri, saya kemarin itu habis 250 juta kalau buat bisnis sendiri. Itu di awal, belum yang merekrut untuk tim-tim foundernya. Untuk sewa IT-nya aja. Belum lagi sewa kantornya dan ruko itu per bulan. Oke. Kemudian distribusi untuk hal-hal lainnya, tim adminnya seperti itu. Nah, jadi sangat banyak dikeluarkan kalau kita membuat bisnis sendiri. Ini bisnis sudah ada, tinggal jalankan untuk kita. Oke, teman-teman, lakukan bisnis pemasaran ini setiap hari, komitmen dan konsisten, fokus. Oke. Iya, 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 iya.